belajar juga di rumah. Makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena... Hai Olivia, lagi apa? Oke, 5 menit lagi kita akan ibadah online. Yuk, say goodbye to the bicycle. Bye-bye sepeda, kita mau ibadah. Kita kan mau main sepeda lagi. Oh, iya, nanti setelah ibadah baru bisa main sepeda lagi. Oke, kita mau muji-muji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau lompat-lompat. Gimana? Apa jawabmu, Olivia? Oke, teman-teman, kita ibadah online yuk, buruan yuk, ke rumah yuk. Aku tinggal di rumah, hanya Alfie Corona. Lalu apa yang kamu pelajari selama ibadah online? Sikap yang baik? Bagaimana? Kalau ibadah apakah boleh jalan-jalan? Nggak boleh, Apakah boleh makan? boleh, Apakah boleh main-main? nggak boleh. Jadi bagaimana sikap yang benar selama ibadah online? Oke, harus duduk sampai selesai. Dan berdoa, mendoakan ibu, saling mendoakan. Oke, terima kasih. Bye. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa dong, Kak. Luar biasa ya Kak Tia? Iya. Loh, katanya tadi malam Kak Tia lagi sakit. Ya, tapi kan buat ketemu adik-adik sama ketemu Tuhan kan harus sehat dong, Kak. Oke, bener banget ya Kak Tia, harus Semangat. Oke, adik-adik yang di rumah juga harus Semangat. Coba yuk adik-adik duduk yang manis. Makanannya disingkirin dulu. Ini kan masih pagi-pagi, masih suka sarapan ya Kak Tia ya? Iya, pastinya dong, Kak. Oke. Gadgetnya dimatiin dulu, terus disingkirin. Yuk, kita duduk yang manis. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau ngucap terima kasih buat berkat Tuhan pagi ini. Yuk adik-adik, tutup matanya, angkat tangannya yang tinggi yuk. Kita mau bernyanyi buat Tuhan Yesus. Katakan terima kasih buat Tuhan Yesus adik-adik. Karena berkat Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini adik-adik. Kita mau berterima kasih buat Tuhan Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Katakan ku ada karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita nyanyikan lagu ini dari awal adik-adik dengan sungguh-sungguh yuk. Siapa yang hatinya adik-adik, yuk kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for
bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang terkasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan, yang tahan tintinya Tuhan, Kau sangat baik Tuhan pada kami Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin melompat Tuhan, memuji bersorak-sorak bagi-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya pada-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Katia, kita mau coba tes dulu yang Laskar Kristus yuk Katia. Oke, Masih pada inget gak ya di rumah? kita coba yuk. Coba yuk. Kita coba. Oke, yuk. Kita jongkok dulu adik-adik. Kak Riris mau panggil, mau lihat dulu nih. Laskar Kristus di rumah pada siap atau enggak ya? Oke, kita tes aja Kak. kita tes dulu. Yuk, udah siap Katia? Siap dong Kak. Adik-adik di rumah udah siap? Siap. Oke, Laskar Kristus. Yes. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Oke. Udah semangat nih kayaknya Kak. Udah semangat dong. Siapa yang udah siap memuji Tuhan? Saya. Oke. Kak Riris nih yang siap memuji Tuhan. Oke. Kita mau memuji Tuhan, kita mau tepuk tangan yang tinggi buat Tuhan Yesus. Ayo Kak Riris ajak adik-adik berdiri dulu yuk. Oke. Yuk tepuk tangan yang tinggi. Yuk Kak Suraji, lagu yang jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi yuk adik-adik yang semangat yuk. Katakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi apa? Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi apa adik-adik? Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi yuk, dari awal yuk. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yuk adik-adik. Katakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu
Tuhan adik-adik? Siap Oke. dong, Kak. Kita lompat lagi yang tinggi yuk. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang belum pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan apa? Bukan sembarang pekerja. Lompat ke kanan. Shalala, Yesusku luar biasa. Ke kiri. Shalala, Dia Raja segala raja. Shalala, memanggilku berkuasa. Dan hanya anugerah semata. Ke kanan. Shalala, aku dipakai oleh-Nya. Kiri. Shalala, sungguh amat istimewa. Jadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi yuk, lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi yuk. Katakan telah lama ku cari-cari. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang belum pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi apa? Kerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Lompat yang tinggi ke kanan. Bukan sembarang pekerja. Shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia Raja segala raja. Ke kanan. Shalala, memanggilku menuai dan hanya anugerah semata. Kanan. Shalala, aku dipakai oleh-Nya. Shalala, sungguh amat istimewa. Jadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi, sungguh amat istimewa. Sungguh amat istimewa. Jadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi, sungguh amat istimewa. Menjadi pekerja Kristus yang mulia. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus adik-adik. Oke, kayaknya pekerja Kristus yang mulia kayaknya pada semangat semua ya Kak Tia ya. Iya, udah pada lompat-lompat kayaknya di rumah deh, Kak. Iya. Kak Tia, kayaknya kita punya lagu ya Kak Tia yang sering banget dinyanyikan sama adik Lagu semua. apa tuh, Kak, kayaknya? Apa ya Kak Tia? Aku inget, Kak. Apa tuh? Lagu Mendidih di Hati dong pastinya. Udah lama gak kita Mendidih di hati, nyanyiin. benar banget adik-adik. Iya. Coba yuk. Diri yang tegak dulu. Mendidih di hati gimana ya adik-adik ya? Yang ceria ya. Lompat ya Kak Tia ya? Benar Boleh. kan? Boleh. Oke, yuk. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan. Sebelum apa
Waduh, tapi adik-adiknya kayaknya pada semangat kan ya? Semangat dong, kakak pada lompat-lompat pastinya. Iya benar banget, nggak ada yang capek kayaknya ya Katia ya. Masih kelihatan semangat di sini. pastinya, Kak. Oke deh. Oke adik-adik, sekarang Kak Riris ajak adik-adik buat duduk kembali. Kita mau berdoa buat Tuhan Yesus. Teman kita mau pimpin doa syafaat buat pagi hari ini. Kak Riris ajak adik-adik lipat tangannya yang manis, tutup matanya, kita mau berdoa yuk. Tuhan, aku ingin berdoa untuk gereja kami GBI Pangkalan Jati. Berkati Tuhan gereja kami, kiranya gereja kami menjadi gereja yang bangkit, menjadi gereja yang takut dan taat akan Tuhan, menjadi gereja yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya Tuhan. Berkati juga Tuhan Apa Handi selaku gembala cabang gereja kami. Berkati seluruh pengerja di gereja kami, berkati juga Tuhan seluruh jemaat di gereja kami dari batita sampai lanjut usia Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani aktivitas di masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Berkati juga Tuhan kami, anak-anak sekolah minggu, kiranya Engkau selalu menyertai kami semua ya Tuhan. Aku juga ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia, khususnya kota Depok Tuhan. Kiranya kota Depok bisa dipulihkan, terutama dalam penanganan kasus COVID-19 ini Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Presiden dan Wakilnya Tuhan, juga seluruh Menteri di Indonesia Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat bagi mereka semua untuk bisa memimpin bangsa Indonesia untuk diam di rumah Tuhan, agar kasus COVID-19 ini tidak bertambah tapi berkurang ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sudah melompat buat Tuhan. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dulu. Kita mau undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kita adik-adik, supaya kita mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ursula nantinya. Yuk Kak Riris ajak adik-adik yang ada di rumah, duduk yang manis, duduk yang tenang, kita siapkan hati kita panggil, kita undang Tuhan Yesus hadir di hati kita. Yuk, tutup matanya, tangan kirinya seperti biasa taruh di dada, tangan kanannya angkat yang tinggi. Kita mau memanggil Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Yuk adik-adik, katakan Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi adik-adik, kita angkat lagu ini adik-adik. Katakan Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi yuk adik-adik, katakan lebih sungguh lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
bersihkan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kami berterima kasih. Mari adik-adik, kita lipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami sudah menyembah, melompat, memuji nama-Mu ya Tuhan dan bersorak-sorai. Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau Rasulullah Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Kau berkati juga Tuhan telinga adik-adik Tuhan supaya dapat mengerti apapun firman yang disampaikan oleh Kau Rasulullah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya padamu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Shalom adik-adik. Hari ini udaranya panas banget. Kalau sulanya sampai haus. Sebentar ya, kakak minum dulu ya. Minum air putih, bagus buat kesehatan. Masih haus ya. Minum lagi. Aneh ya. Udah minum berkali-kali tapi kok rasanya kayak masih belum puas juga. Coba kita tuang sekali lagi deh. Oh, pantes. Ternyata gelasnya bocor. Adik-adik, kakak mau cerita sesuatu tentang orang yang selalu haus. Kita lihat yuk filmnya. Cerita hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Pada waktu itu, Tuhan Yesus dan para muridnya sedang berjalan melewati kota Samaria. Di kota Samaria ada sebuah sumur yang bernama Sumur Yakub. Ketika jam 12 siang, Tuhan Yesus beristirahat duduk di pinggir sumur. Kemudian datanglah seorang perempuan Samaria yang akan menimba air dari sumur. Tuhan Yesus berkata, "Berilah aku minum." Perempuan Samaria itu kaget karena Yesus orang Yahudi, sementara dia orang Samaria. Orang Yahudi tidak berteman dengan orang Samaria. Seharusnya mereka tidak saling mengobrol. Tuhan Yesus memberitahu, jika minum air dari sumur Yakub ini, nanti akan haus lagi. Tetapi Tuhan Yesus mempunyai air hidup. Jika diminum, tidak akan haus lagi. Lalu perempuan Samaria itu meminta air hidup itu. Air hidup itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus, maka kamu memperoleh air hidup itu. Tuhan Yesus mengetahui bahwa perempuan Samaria ini sudah mempunyai 5 suami. Perempuan Samaria ini kaget karena Tuhan Yesus mengetahui perbuatannya. Lalu ia menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian perempuan Samaria pergi memberitahu orang-orang bahwa Mesias telah datang. Akhirnya orang-orang Samaria percaya kepada Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dunia. Nah, adik-adik, perempuan dalam cerita yang tadi
itu adalah contoh orang yang selalu merasa haus dalam hidupnya. Bukan haus akan air, tapi dia haus akan kasih sayang. Bayangin, dia sudah pernah punya suami sampai 5. Kenapa? Karena dia tidak menemukan kasih sayang yang dia butuhkan. Bahkan saat itu, dia tinggal dengan laki-laki yang bahkan bukan suaminya. Dan dia tuh butuh kasih sayang. Kenapa? Karena gak punya teman. Gak ada teman yang mau temenan sama dia. Semua orang bisik-bisik. Dia bilang gini, ih itu kan perempuan berdosa, jangan ditemenin. Adik-adik, tapi di sumur itu perempuan ini ketemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu kehidupan dia yang dulu. Tuhan Yesus tahu perempuan ini berdosa. Tapi Tuhan Yesus gak peduli. Tuhan Yesus sayang sama perempuan ini. Luar biasa ya. Tuhan Yesus mau mengampuni perempuan ini. Tuhan Yesus mau perempuan ini percaya dan diselamatkan. Dan saat itu juga perempuan ini hatinya penuh dengan sukacita. Dia penuh dengan sukacita. Dia ketemu dengan air hidup itu. Seperti ini. Waktu dia ketemu sama Tuhan Yesus, dia terima air hidup itu. Lihat ya. Gelasnya nggak bocor lagi. Bisa diisi sampai penuh. Bisa minum sampai puas. Adik-adik, apa yang dilakukan perempuan itu setelah dia terima air hidup itu? Dia lari. Dia cari orang-orang. Dia cerita kepada orang-orang tentang dia sudah menemukan air hidup itu. Dia sudah bertemu dengan Mesias itu. Dia nggak haus lagi. Dia sudah puas. Adik-adik, ini seperti kehidupan kita. Tuhan Yesus tahu hidup kamu. Tuhan Yesus tahu kalau kamu pernah nakal. Kita semua pernah berdosa. Tapi Tuhan Yesus nggak peduli itu. Dia tetap sayang sama kamu. Dia pengen kita percaya. Dia pengen kamu percaya. Buka hati buat Tuhan. Dan ketika kamu percaya, Tuhan Yesus masuk dalam hidup kamu, kamu akan dipenuhi dengan sukacita. Kamu ketemu dengan air hidup itu. Kamu akan merasa dipuaskan. Kamu gak akan haus lagi. Tapi ingat, ya, sukacita dari Tuhan buat kamu, keselamatan dari Tuhan buat kamu, pengampunan dari Tuhan buat kamu, gak akan pernah habis. Gak akan pernah berhenti. Kamu gak usah takut. Ya. Jadi, jangan simpan itu buat diri kamu sendiri. Gak akan pernah habis buat kamu. Jangan disimpan buat kamu sendiri. Lihat orang-orang di sekeliling kamu. Banyak yang haus. Banyak yang belum ketemu air hidup itu. Kamu harus bagikan air hidup itu kepada banyak orang. Kamu harus bagikan berita baik tentang Tuhan Yesus ke banyak orang. Ke teman kamu, ke keluarga kamu, ke tetangga kamu, ke semua orang. Kamu bisa lakukan seperti ini. 1, misalnya nih. Kamu bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang kamu kenal. Bahkan kepada orang-orang yang juga nggak kamu kenal. Atau kamu bisa ajak teman-teman kamu atau ajak keluarga kamu untuk ibadah online bersama di rumah. Di rumah masing-masing maksudnya ya. Atau kamu bahkan bisa berdoa buat mereka yang sakit. Buat teman kamu yang lagi sedih. Doakan mereka supaya kasih Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Jadi gak ada yang haus lagi kan? Nah adik-adik, sekarang waktunya kita berdoa. Kita berdoa supaya hati kamu dipenuhi sukacita dan kamu bisa membagikannya itu buat orang-orang yang lain yang haus. Oke? Yuk. Kakak kasih waktu. Siapin hatinya, kita mau berdoa yuk. Udah? Tutup matanya yuk. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang sayang sama saya. Terima kasih ya. Karena Tuhan Yesus tahu saya orang berdosa, tapi Tuhan Yesus tetap sayang sama saya.
Tuhan Yesus tetap cinta sama saya. Sekarang waktunya Tuhan, bantu saya untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang lain, kepada keluarga saya, kepada teman-teman saya, kepada orang-orang yang haus akan Tuhan, supaya mereka menemukan Tuhan Yesus dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang ambil Alkitabnya. Kita mau menghafal firman Tuhan. Oke? Ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat 14 yang bagian A. Siapa yang udah ketemu? Yang udah ketemu Yohanes 4 ayat 14 katakan haleluya. Udah? Oke, kita baca sama-sama ya. Oke, yuk. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sekali lagi ya, Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Shalom semuanya, nama saya Dani. Saya ingin bersaksi selama saya berada di rumah. Selama saya berada di rumah, saya merasa bosan karena tidak bisa keluar bermain. Tetapi pada suatu hari, mama saya ingin memasang wifi dan saya sangat senang karena bisa bermain game sepuasnya. Pada suatu malam, mama saya membuka video khotbah dan saya juga ikut menonton. Pada video khotbah tersebut menjelaskan tentang peperangan rohani yang berarti musuh kita iblis dan menyerang setiap saat. Yang seperti Alkitab katakan, 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Ia seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari mangsa yang dapat ditelannya. Dulu bapak saya sering marah-marah dan pulang malam. Dan waktu itu kami mendoakan bapak supaya berubah dan tidak marah-marah lagi. Dan setelah kami berdoa dan berkatakan firman, papaku sudah tidak marah-marah lagi dan sudah tidak pulang malam lagi. Itu saja kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Semoga jadi berkat untuk kalian semua ya. Shalom adik-adik, hari ini kita akan membuat kreativitas. Shalom adik-adik. Kita akan mulai kreativitas kita hari ini, yaitu membuat sumur ayat. Jadi kita akan membuat kreativitasnya seperti ini. Oke, bahan yang diperlukan adalah selotip, lem, pensil, penggaris, cutter dan gunting, benang kasur, spidol atau pensil warna, dan pembolong kertas. Terlebih dahulu kita akan membuat pola sumur dan embernya adik-adik. Ini adalah polanya. Terlebih dahulu kita akan gunting embernya dan sumurnya adik-adik ya. Ya, seperti ini. Dan embernya adik-adik harus menggunakan pembolong kertas untuk membolongkan bagiannya ini ya. Oke. Nah, ya adik-adik, kakak sudah ada contohnya yang sudah jadi, yaitu
itu seperti ini ya. Dan sumur yang sudah kakak gunting dan sudah kakak tempelkan di bagian bawah, di atas ayat ya. Ayatnya dari Yohanes 4 ayat 14 adik-adik ya. Ini. Dan jangan lupa tengahnya itu diberi lubang adik-adik menggunakan cutter ya. Jika tidak bisa menggunakan cutter, bisa meminta bantuan papa, mama atau kakaknya. Jika adik-adik lebih bagus lagi hasilnya, adik-adik bisa memberi warna menggunakan spidol atau pensil warna. Nah, ember yang tadi sudah jadi ya, ini adik-adik pasangkan benang kasurnya ya, panjangnya terserah kalian. Kita akan masukkan ke dalam tengah sumur talinya ya. Kita lilitkan dulu adik-adik. Kita lilitkan ya, kita akan lilitkan dan kita akan masukkan talinya ya ke dalam sumur. Sudah jadi hasilnya adik-adik seperti ini ya. Ini adik-adik, ini hasilnya yang sudah kakak buat. Nah, ini yang sudah kakak kasih warna, kakak buat terlebih dahulu adik-adik ya. Ya, selamat mencoba, selamat membuat kreativitasnya di rumah ya adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Happy anniversary. 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 Happy anniversary Buat GBI Pangkalan Jati. GBI Pangkalan Jati. Buat GBI Pangkalan Jati. GBI Pangkalan Jati. GBI Pangkalan Jati. GBI Pangkalan